warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diakila dengan 1211801. Di sini saya akan memaparkan tugas TS mata kuliah statik pendidikan di kelas 4A. Yaitu di sini ada 2 soal. Soal yang pertama di sini diminta untuk membuktikan hasil perhitungan data statik menggunakan MEAN. Maksudnya tuh ada MEAN-nya, ada simpang baku, simpang rata-rata, variansi, lalu dicari juga L hitung dan T3 hitung. Nah, untuk nomor 2 di sini diminta untuk apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Di sini menggunakan uji normalitas T-square. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan lanjut ke nomor pertama. Baik, yang pertama di sini adalah membuktikan hasil perhitungan data statik berikut. Nah, yang pertama di sini ada beberapa angka hingga 11, yaitu 20, 25, 34, 35, 45, 47, 50, 55, 5, 90 dan 90. Nah, di sini kita untuk mencari MEAN, yaitu dengan rumus ini. Untuk bagian ini adalah jumlah dari N ini, dan yang N itu adalah angka yang paling akhir ini, yaitu 11. Baik, yang pertama kita jumlahkan dahulu, yaitu 20 ditambah 25 ditambah 34 ditambah 35 ditambah 45 ditambah 47 ditambah 50 ditambah 53 ditambah 65 ditambah 90 dan ditambah 90. Nah, baik, untuk jumlahnya yaitu adalah 554. Nah, kita bagi di sini yaitu N-nya di sini adalah 11. Karena jumlah dari X-nya itu 11. Nah, untuk hasilnya yaitu adalah 50,363636. Ini untuk hasil dari MEAN. Baiklah, untuk tahap yang kedua di sini simpang baku. Nah, untuk simpang baku tabelnya sedikit bertambah, yaitu X dikurang X yang ini rata-rata, lalu dikuadratkan 2. Nah, ini untuk hasilnya ya, karena lumayan banyak jadi saya singkat saja. Untuk hasilnya sudah jelas di depan, lalu kita langsung masukkan ke rumus. Nah, rumus yang ini merupakan jumlah dari yang sudah diakarkan, maksudnya sudah dipangkatkan, yaitu 54, 72,54, 54, 24, 54. Di sini kenapa saya tidak bulatkan? Karena sesuai dari jawaban bahwa di sana mempunyai 4 angka di belakang koma. Baik, kita lanjut. Dikarenakan kita masukkan nilainya 54, 72, 54, 54, 24, 54. Lalu N dikurang 1. N di sini adalah 11. Kurang 1 berarti 10. Nah, kita akarkan langsung. Karena kita sudah tahu kalau ini 10 berarti kan komanya kan pindah kan ke belakang. Nah, kita langsung hasilkan saja. Hasilnya yaitu 23,3572. Nah, ini untuk simpang baku. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu simpang rata-rata. Simpang rata-rata di sini diambil dari jumlah yang ini, yaitu 193,090908, lalu dibagi dengan N yaitu 11. Untuk hasil dari SR di sini yaitu 17,56. Baiklah, di sini yaitu selanjutnya variasi atau ragam. Variasi di sini dirumuskan sama dengan SB, hanya bedanya di sini tidak menggunakan akar. Nah, baik, kita masukkan untuk nilai ini yaitu 5472,54542454.
N-nya yaitu 11, yang ini dikurang 1 jadi 10. Maka untuk hasilnya 54 7,25 455. Untuk variasi hasilnya 54 7,25 455. Oke, baiklah, yang kelima di sini adalah uji normalitas ID cos. Di sini kita mencari L hitung. Yang pertama, langkah 1, hipotesis uji. HO, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, untuk HA itu adalah data sampel yang berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, yang untuk langkah yang kedua, kriteria uji. Terima HA bila L hitung itu lebih kecil dari L tabel. Nah, untuk yang kedua, terima HA bila L hitung lebih besar sama dengan L tabel. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu uji statis uji. Nah, untuk statis uji di sini yaitu adalah L hitung diperoleh dari nilai terbesar pada kolom. Nah, ini ya. Nah, untuk L tabel itu diperoleh dari tabel nilai kriteria uji cos dengan acuan jumlah seluruh sampel N menggunakan alpha sama dengan 5%. Maka baik, yang langkah 4 yaitu analisis data. Nah, analisis data di sini yang pertama adalah mencari rata-rata. Nah, yang sudah kita ketahui bahwa rata-rata yang sebelumnya itu adalah 554/11 yang hasilnya 50,36. Nah, lanjut untuk yang B. B di sini itu mencari nilai simpang baku. SB, nilai simpang. Nah, SB yang ini yang sudah kita cari sebelumnya yaitu hasilnya 23 9 34 72. Nah, baik, kita lanjut untuk mencari ZI. Nah, ZI di sini yaitu dirumuskan SI dikurang X per SB. S ini adalah rata-rata. Sebenarnya kita sudah mendapatkan ya untuk yang sebelumnya itu. Maka di sini untuk SB di sini yang kita gunakan yang ini. Oke. Nah, kita lanjutlah. Di sini S ini yaitu adalah jumlah dari N. N-nya kan tadi sebenarnya ada 11, maka Z-nya itu ada 11. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung tulis saja untuk jawabannya. Nah, baiklah, di sini sudah tertera untuk ZI-nya, karena ZI-nya berikut, maksudnya Z11 di sini disebutkan kenapa 11, karena N-nya itu mempunyai 11. Maksudnya tuh angka dari X-nya itu ada 11, maka Z-nya itu sampai 11. Nah, selanjutnya kita mencari menggunakan yang nilai tabel Z ini untuk menggunakan angka baku. Baiklah, yang selanjutnya menggunakan nilai tabel ZI yang ini menggunakan angka baku Z. Nah, untuk mencari angka baku di sini kita menggunakan tabel. Baik, yang pertama kita tulis ini tabel Z1. Nah, kita lihatlah tabel Z1 pada angka 1,20. Nah, kita dapatkan di sana yaitu 0,3849. Nah, kita ikutkan di sini kalau ada negatif, maka di sini juga tulis negatif. Lalu selanjutnya tabel Z2. Nah, untuk tabel Z2 sama juga, kita bisa lihat di lembaran tabelnya. Baik, untuk mempercepat waktu saya singkat saja. Nah, baiklah, untuk tabel Z1 sampai Z11 ini
Ini menyesuaikan dari ZI-nya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung ke E. Ini dihapus. Kita ke E. Nah, E di sini yaitu menghitung luas daerah di bawah kurva Z. Nah, diperoleh dengan cara sebagai berikut. Nah, baik kita mulai yang pertama yaitu di sini ya, nilai Z itu bernilai negatif nih. Misalnya ini negatif. Nah, maka luas daerahnya itu Z 0,5 dikurang sama tabel Z ini. Nah, jika Z itu sama dengan 0,5, kalau misalnya ini positif, berarti itu ditambah tabel Z. Ini untuk rumusnya. Nah, selanjutnya kita masukkan F Z1 tuh sama dengan nih ya 0,5. Kita lihat di sini itu tabel pertama adalah dikurang 0,3849, hasilnya 0,1151. Nah, untuk F Z2 itu 0,5. Di sini adalah kurang, maka kurang 0,3599 yang hasilnya 0,1401. Baik, untuk cara itu sama. Kalau misalnya yang ini berarti itu F Z8 ya, misalnya yang ini sama dengan 0,5 ditambah karena di positif 0,0438 sama dengan itu 0,5438. Nah, untuk caranya yang selanjutnya itu sama saja. Saya skip untuk mempersingkat waktu. Baiklah, di sini yang kelima itu menghitung luas daerah di bawah kurva Z F Z. Nah, yang tadi caranya yang seperti tadi. Di sini untuk jawabannya lalu kita lanjut ke F, menghitung proporsi frekuensi kumulatif nilai SZ1. Nah, SZ1 di sini itu mengikutkan jumlah dari N-nya. Misalnya N-nya itu ada 11, maka kita hitunglah dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11. Nah, untuk bagian bawahnya ini adalah N-nya. Kalau N-nya itu ada 5, berarti sini 5, tapi juga sampai 5. Nah, ini untuk hasilnya. Baiklah, untuk yang terakhir ini adalah menghitung untuk mencari L hitungnya. Nah, untuk di sini kita kumpulkan tadi FZI-nya dengan SZI. Nah, kita selanjutnya kita kurangkanlah di sini. Ingat 0,1151 dikurang dengan 0,0909, hasilnya 0,024242. Nah, ini semua itu dikurangkan dan hasilnya diletakkan sini. Nah, untuk mencari L hitung, di sini kita cari nilai yang terbesar dari jumlah ini. Yang kita lihat yaitu bagian ini adalah nilai yang terbesar dari semuanya, karena 0,1824 itu lebih besar ya kalau dilihat, sedangkan ini ada 0, 0, 1, 12, sedangkan ini ada 124. Maka ini termasuk dari L hitung. Nah, baiklah, di sini langkah kelima yaitu langkah uji hipotesis. Nah, nilai yang terbesar pada kolom kurang S. Ya. Di sini adalah 0,1834 yang L hitungnya tadi. Nah, lalu N itu kan tadi 11 ya, dan alfanya itu sama dengan 5%. 5% ini emang udah dari soalnya. Maka diperolehlah L tabel itu sama dengan 0,249. Kenapa dari dapat 0,249? Itu didapatkan dari
tabelnya itu. Nah, sehingga berdasarkan kriteria uji yang terima HO bila L hitungnya lebih besar atau lebih kecil itu, kita tulis gini dulu, L hitung itu kan ini ya, L hitung 0,1834. Kita langkau ini, terus kita tulis ini L tabel yang ini 0,249. Nah, kita perhatikan di sini. Ini dengan ini, yang besar adalah ini, bukan? Nah, maka dari itu tandanya adalah ini. Demikian HA diterima karena merupakan syarat dari HA. Lalu yang selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini kita ambil dari langkah kita tulis langkah 6, yaitu kesimpulan. Untuk angka ini dikarenakan ya, karena diperoleh HA diterima, maka kesimpulannya data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Baik, untuk uji normalitas Lee-Force L itu sudah selesai, yang dinyatakan bahwa berdistribusi tidak normal dengan L hitung adalah 0,1834. Baiklah, di sini yang terakhir adalah uji normalitas. Kita mencari T3 hitung di sini. Nah, baiklah, untuk angka 1 ada hipotesis uji. Di sini ada HO dan HA. Untuk syaratnya masih sama. Untuk HO itu distribusi normal dan HA adalah distribusi tidak normal. Nah, untuk angka yang kedua itu sama seperti sebelumnya. Jika HA itu lebih besar sama dengan, dan sedangkan HA itu lebih kecil dari T3 tabel. Nah, selanjutnya memasukkan rumus. Nah, sebelumnya kan kita kan belum tahu nih nilai ini berapa, nilai ini berapa, nilai D berapa. Maka dari itu di sini kita pindahkan lagi ke angka 4, yaitu analisis data. Oke, baik, saya skip saja videonya untuk mempersingkat waktu. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah langkah 4. Langkah 4 di sini merupakan analisis data. Nah, baik, untuk analisis data di sini saya tuliskan lagi untuk angka-angkanya yang tadi, yaitu mengurutkan yang lebih data terkecil ke data yang terbesar. 20, 25, 34, 35, 45, 47, 50, 53, 65, 90, 90. Nah, baik, ini untuk yang A ya. Lalu yang B. Nah, B yang di sini itu kita mencari nilai rata-rata. Karena kita sudah mengetahui nilai rata-rata sebelumnya, yaitu kan 554, yaitu jumlah dari ini dibagi dengan 11, yaitu masing-masing dari ini memiliki 11 angka, yaitu yang berarti N. Lalu dibagi, maka hasilnya adalah 50,36,36,36. Ini selanjutnya adalah nilai C. Nilai C maksudnya nomor C, nomor 3. Mencari nilai konstanta, yaitu D. Nah, maksud dari D di sini adalah nilai D itu nilai dari X dikurang X yang rata-rata ini ke 2. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui bahwa nilai ini adalah
5, 4, 7, 2, 5, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4 kan nilai ini. Tetapi untuk di nilai uji Shapiro ini itu digenapkan. Kita hanya mengambil dua angka di belakang koma menjadi 54, 72,5 untuk nilai D. Baiklah, ini untuk nomor 4. Di sini kita menggunakan tabel, yaitu tabel bantuan menyelesaikan uji Shapiro dengan N sama dengan 11. Ini N-nya adalah 11. Nah, kita masukkanlah N-nya itu. Lalu dikurangi ditambah 1. Sebenarnya ini sama saja dengan urutan yang dari urutan X-nya itu. X yang X-nya. X-nya kan ini yang kita urutkan sebelumnya dengan rata-rata 5 dengan jumlah 504. Lalu selanjutnya di sini ada 9, ada 11, 10, 9, 8. Ini merupakan balikan dari nomor ini, yaitu balikan dari N-nya. Lalu selanjutnya di N dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Ini merupakan kebalikan dari ini, diputar gitu. Nah, selanjutnya AI ini didapatkan dari tabel yang sudah diberikan, yang sudah nilainya itu sudah pasti gitu ya, sudah ditentukan. Nah, selanjutnya AI ini, nilai ini itu dikali dengan nilai yang ini. FN dikurang tambahan nih sama nih. Nah, kita dikalikan dengan ini untuk bujurannya aja, hasilnya segini. Lalu yang ini kita tambahkan dan dapatlah hasil ini, merupakan jawaban dari nomor 4. Tabel bantu menyelesaikan nilai uji Shapiro dengan N sama dengan 11. Oke, untuk selanjutnya kita menghitung nilai statik uji Shapiro dengan tabel bantuan yang ini. Saya tulis di sini untuk E-nya. Nah, X di sini kita menggunakan T3 itu sama dengan 1 per. Nah, yang ini merupakan nilai yang dari D-nya yang tadi yang sebelumnya yang sudah ditulis. Nah, baru dikurung dengan nilai ini AI-nya, yaitu negatif 7. Negatif. Kita pindah di atas sana. Siap. Oke, ini untuk itu T3 sama dengan 1 per 5, 4, 7, 72, 0,55. Lalu dikali dengan nilai ini. Negatif 7, 10, 68. Kita kontrol. Nah, untuk hasilnya adalah 0,913 untuk T3. Nah, baiklah, untuk langkah 5 di sini adalah uji hipotesis. Nah, uji di sini itu berdasarkan hasil nilai perhitungan dari langkah 4 yang sebelumnya, yaitu dengan nilai T3 itu sama dengan 0,913. Nah, sedangkan nilai T3 menggunakan tabel Shapiro itu dengan N sama dengan 11 dan itu 5% sama dengan 0,05. Nah, maka di sini kita diperoleh T3 tabel itu sama dengan 0,8. Oleh karena itu dapat kita gambarkan bahwa T3 itu 0,913 lebih besar dengan T3 tabel, yaitu 0,853. Maka demikian sesuai dengan kriteria uji dari langkah yang sebelumnya, itu langkah 2, dapat simpulkan bahwa ini adalah HO diterima.
Nah, untuk langkah terakhir itu adalah langkah kesimpulan, yaitu langkah 6. Nah, langkah kesimpulan di sini kita tinggal masukkan kalimat yang merupakan HO diterima, yaitu data pada sampel berdasarkan dari populasi berdistribusi normal. Baik, untuk nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Baiklah, ini untuk nomor 2 yang soalnya adalah akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi persamaan kodrat. Nah, apakah data tersebut berdistribusi normal? Nah, berikut ini adalah beberapa datanya. Di sini diminta menggunakan uji normalitas chi-square. Nah, yang pertama, di sini kita akan mengurutkan dahulu yang dari terkecil ke terbesar. Kita urutkan dari bagian X ini menjadi bagian seperti ini. Nah, selanjutnya untuk yang B, di sini kita menghitung rentang atau jangkauan yang bisa disebut dengan R, yaitu dengan 81 bagian yang terakhir dikurang dengan bagian yang pertama 51, maka hasilnya adalah 54. Lalu yang C, di sini adalah K. K di sini itu merupakan menghitung banyaknya kelas. Ini rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N adalah bagian dari R-nya ini, jumlahnya. Nah, kita masukkanlah nilainya, maka hasilnya 6,05. Karena jika itu harus digunakan menjadi 6. Baiklah, di sini kita cari dulu interval kelasnya, yang disingkat I. Jadi rumusnya ada R per K, yaitu R-nya 4 per 6, tambah 5,7 digunakan menjadi 6. Selanjutnya untuk yang E, itu menghitung frekuensi dari tiap-tiap dasar sampai sebagai berikut. Nah, untuk tabelnya seperti ini, diambillah dari 51 sampai 56. Itu jangkauannya dari interval kelas ini. Nah, dapatlah untuk dapatnya hasilnya 30. Oke, lanjut untuk angka 1, yaitu hipotesis uji. Hipotesis uji itu ada HA dan HO. Untuk keterangannya itu masih sama dengan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada langkah 2, yaitu kriteria uji. Kriteria uji yaitu terima HO bila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Lalu yang kedua, diterima HA bila X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X2 tabel. Nah, dengan DK yaitu K dikurang 3. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Dan selanjutnya langkah 3 yaitu statik uji. Di sini untuk menghitung dari F2 hitung dan F2 tabel. Nah, selanjutnya untuk langkah 4 di sini kita menganalisis data. Langkah di sini adalah analisis data. Analisis data di sini saya bikin langsung jadi tabel. Yang pertama, tabelnya sebenarnya cuma 2 biji kan. Nah, kita masukkanlah X-nya. Terus kita masukkan FI yang ini kita kalikan, lalu FI terus dikurang dengan X. Dengan ini kita pangkat menjadi 2, lalu F yang ini kita kalikan dengan yang ini dan hasilnya akan jadi ini. Oke, ini yang rata-rata tadi ya. Nah, selanjutnya kita cari S-nya itu. S di sini memiliki rumus yang ini dan mendapatkan 8,68. Nah, lanjut kita ke yang B, yaitu menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Nah, untuk syaratnya tepi bawah atas yaitu bawah atas, batas bawah itu dikurang dengan 0,5 dan tepi atas kelas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Di sini ada tabel yang keterangan yang sebelumnya yaitu tepi bawah atas, yaitu bawah atas dikurang dengan 0,5. Nah, ini. Dan kalau untuk batas atas itu adalah ditambah dari 0,5, maka dihasilkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita untuk pembentuk waktu di sini bagian C itu menentukan nilai Z yang menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Nah, ini rumusnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkanlah ini Z1 bawah. Z1 bawah itu yang ini. Oke, dikurang dengan yang ini adalah rata-rata dan yang S yang sebelumnya tadi. Kita masukkanlah nilainya, maka hasilnya adalah 1,66. Seterusnya seperti itu. Untuk rumusnya sama. Nah,
tabel di samping untuk memperjelas, yaitu nilai Z tepi bawah yang kita ambil dari sini dan nilai Z tepi atas kita ambil dari sini. Nah, baiklah, yang keempat adalah menghitung luas daerah kurva Z menggunakan tabel luas di bawah lingkungan normal standar dari 0 ke Z. Nah, luas daerah di bawah kurva berbaris pertama itu seperti ini dulu, ini sebelumnya, baru ini yang 4, gambarannya seperti ini. Nah, untuk yang ke itu baru mencari selisih luas tiap kelas interval, itu adalah Pi. Nah, baru kita masukkan Pi-nya ini. Ini dapatkan dari tabel. Nah, selanjutnya yang F, yaitu menghitung I-nya. Ini ada rumusnya. Nah, kita masukkanlah Pi-nya ini. Pi-nya itu kan dengan N, kita kalikan dengan ini gitu. Dapatlah hasilnya ini. Nah, selanjutnya yang G, yaitu menghitung nilai si kuadratnya. Ini rumusnya. Nah, kita masukkanlah I-nya di sini. Kita masukkan I-nya 4, terus I-nya ini dikuadratkan, dan ini dan dapatlah hasilnya ini, dan kita jumlahkan. Nah, maka kita lanjut ke angka kelima, yaitu menentukan taraf nyata dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama yaitu menghitung derajat DK. Nah, DK yang kita ketahui itu banyak kelas dikurang dengan 3. Banyak kelasnya itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang dengan 3, hasilnya 3. Lalu yang B, taraf relatif alfa 5% sama dengan 0,5. Nah, maka X tabel sama dengan X kuadrat, lalu 1 dikurang 0,05 dalam kurung lagi 3 dengan hasil 0,95 dalam kurung 3. Nah, lanjut kita yang kecil, yaitu lihatlah tabel C kuadrat untuk F tabel, yaitu sama dengan 7,81, kita ambil dari tabel. Nah, lanjut kita ke langkah 6, yaitu uji hipotesis. Nah, hipotesis ini jika dibandingkan antara nilai X hitung, yaitu 20,27, nah kita bandingkan dengan X kuadrat tabel itu 7,81, maka kita dapatkan bahwa X kuadrat hitung 20,27 itu lebih besar sama dengan dari 3 dari X kuadrat tabel 7,81. Maka kesimpulannya yaitu pada sampel itu berasal dari populasi tidak normal atau tidak berdistribusi normal, yaitu HA diterima. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari 2 soal. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.